Ya, saya lanjutkan. Tadi kita sudah sampai pada variabel permintaan. Nah, sekarang kita kepada variabel persediaan. Ini cara berpikirnya juga sama, ya. Cara berpikirnya sama. Eh, kita lihat tadi kita di dalam soal diminta untuk mendeteksi kalau kalau persediaan kita itu hanya eh, 3.000. Ya, persediaan sebanyak 3.000 itu berada dalam himpunan nilai keanggotaan pada himpunan persediaan sedikit, dan hitung pula berapa nilai keanggotaan pada himpunan persediaan banyak. Dengan cara yang sama saudara bisa lakukan. Jadi lihat, perhatikan di slide di bagian bawah itu ada formulasi yang itu bentuk umum ya, dari formulasi fungsi keanggotaan linear dan segitiga. Jadi dari situ saudara bisa masukkan angka 300 itu masuk ke fungsi anggotaan berapa. Jadi di sini sudah kita hitung, kalau 300 itu pada himpunan sedikit dia 0,6, pada himpunan banyak adalah 0,4 ya, 0,4. Pada himpunan sedikit ya, pada himpunan sedikit dia 0,6, pada himpunan banyak dia 0,4. Nah, jadi sekali lagi saya ulangi, angka yang kita dapatkan 300 itu, itu dimasukkan ke dalam grafik fungsi keanggotaan. Saudara harus menghitung berapa nilai keanggotaan ya. Jadi alfanya itu berapa? Ada 2 alfa. Kenapa 2, Pak? Karena memang variabel persediaan ini ada 2. Satu persediaan sedikit dan persediaan banyak gitu. Jadi kalau dia misalnya segitiga, 3, misalnya sedikit, sedang, banyak, maka saudara hitung 3. Maka saudara hitung 3, oke? Ya, saudara harus hitung 3. Nah, begitu. Oke, nah, di sini oke, sudah bisa dilihat PowerPoint-nya? Sudah, Baik, saya Pak. lanjutkan lagi ya. Supaya tidak terlalu lama, karena nih resource-nya ya saudara juga terbebani nanti, karena ini membutuhkan paket data yang besar juga ya kalau saudara aksesnya menggunakan data biasa ya. Nah, ini cara yang sama untuk persediaan tadi ya. Persediaan itu kan ada 2, persediaan dalam jumlah sedikit dan persediaan dalam jumlah banyak. Nilai yang diberikan itu 300. Nah, saudara masukkan ke dalam rumus. Ya, rumus dari representasi linear ya. Nah, bentuk rumusnya itu ada. Jadi saudara tinggal lihat aja di textbook ya. Sebenarnya sih gampang memformulasikannya gitu ya. Maka dari rumus ini saudara tinggal masukkan saja untuk bisa mendapatkan alfanya ya, untuk bisa mendapatkan alfanya. Bisa dapatkan alfanya ini. Nah, nanti dari sini saudara bisa hitung dan dapat alfa, baru kemudian kita masuk ke variabel ketiga yaitu produksi ya, produksi. Nah, di variabel produksi ini ya, di variabel produksi
ada produksinya dikurangi atau produksinya ditambah. Ya. Nah, justru yang mau dicari tahu itu kan berapa banyak yang diproduksi, ya, berapa banyak yang mau diproduksi. Maka di sini saudara kembalikan kepada basis aturan. Kan kita tadi punya 4 rule, ya, kita punya 4 rule. Oke, ini saya balikkan lagi. Kita kan tadi punya 4 rule, ya, kita punya 4 rule ini. Rule 1. Jika permintaannya itu turun dan persediaannya banyak, maka produksi barang berkurang. Rule 2, jika permintaan turun dan persediaannya sedikit, maka produksi barang berkurang. Rule ketiga dan seterusnya, rule keempat dan seterusnya. Nah, rule inilah yang kita gunakan untuk menghitung berapa banyak yang harus diproduksi. Begitu. Ya, jadi rule ini melekat kepada variabel dependent. Nah, variabel dependent kita adalah produksi. Ya, sementara variabel independent kita adalah permintaan dan persediaan. Oke, I think it is very clear. So next, langkah pertama kita gunakan rule 1. Ya, saudara lihat rule 1. Rule 1 bunyinya adalah jika permintaan itu turun dan persediaannya banyak, maka produksi barang berkurang. Ya. Jika permintaan turun dan persediaan banyak, maka produksi barang berkurang. Oke? Nah, untuk rule 1 ini, saudara masukkan, ya, kita akan hitung berapa alfanya untuk rule 1 ini. Ya, jadi di situ, jika permintaannya turun, dan, apa tadi? Jika permintaannya turun, persediaannya banyak, maka produksi barang berkurang. Berkurang. Permintaan turun. Berapa tadi nilai alfanya? 0,25. 5. Permintaan turun. Berapa nilai alfanya? Anda balik lagi ke halaman sebelumnya. Cek berapa nilai alfa permintaan turun. Dan berapa nilai alfa persediaan banyak. Maka dari sini kita dapatkan nilai alfa permintaan turun 0,25. Nilai alfa permintaan banyak 0,4. Ambil nilai minimum. Kenapa diambil nilai minimum? Karena memang kita menggunakan metode Tsukamoto. Jadi setiap metode itu punya aturan main sendiri. Ya, saudara masih ingat kalau kita belajar Jaeger punya ya, non-numeric, multi-expert, multi-kriteria decision making. Ya, di situ ada nilai min dari yang max dan max dari yang min. Oke? Nah, di sini dia gunakan yang min. Nah, ini rule 1. Dapat 0,25 lah kita alfanya itu. Masukkan ke dalam rumus. Ya, rumus fungsi keanggotaan linier untuk variabel produksi. Jadi rumus ini, kalau saudara lihat rumus ini, 7.000 dikurang X dibagi 5.000, itu rumus itu datang dari mana? Ya, datangnya dari rumus fungsi keanggotaan, ya, grafik kurva fungsi keanggotaan. Oke? Fungsi keanggotaan yang ini, rumusnya kan saudara bisa lihat ya, 7.000 kurang X dibagi dengan 5.000. Oke. Nah, itu dapatlah nilainya. Maka nilai awalnya jumlah produksinya itu 5.750 di rule 1. Ya, di rule 1. Kita lihat lagi di rule 2 dengan pola pikir yang sama. Saudara cari tahu berapa alfa untuk permintaan turun? 0,25. Berapa alfa untuk permintaan untuk persediaan sedikit? 0,6. Cari nilai min. Masukkan lagi angkanya, dapat nilai produksi, berapa banyak diproduksi berdasarkan rule 2. Kita cek lagi rule 3 dengan pola pikir yang sama. Maka kita dapatkan alfanya 0,4. 0,4 alfanya. Saudara masukkan dalam rumus, saudara akan bisa hitung berapa banyak yang diproduksi dengan alfa 0,4. Dengan alfa 0,4 kita bisa dapatkan 4.000. Oke? Kita dapatkan 4.000. Kemudian rule 4 ya, kita bisa
eh, dengan cara yang sama ya, dengan cara yang sama saudara bisa dapatkan alfanya, ya alfanya 0,6. Dengan alfa 0,6 berapa banyak yang diproduksi? Saudara bisa dapatkan yaitu Z-nya 5.000. Nah, setiap intinya pada fase ini saudara mencari nilai berdasarkan aturan-aturan yang berlaku. Jadi karena kita punya 4 aturan, maka akan ada 4 nilai. Ya kebetulan ada 2 nilai yang sama ya, itu kan faktor kebetulan ya. Intinya setiap rule itu mengeluarkan satu nilai. Setiap rule mengeluarkan satu nilai. Lupa kalau saya punya aturan 120 rule, ya punya 120 aturan, maka saudara punya 120 nilai gitu loh. Jadi kalau nilainya sama boleh ya. Itu kan implikasi ya. Bukan kita yang menciptakan nilai itu kan hasil dari perhitungan. Jadi kalau dari 120 rule ada 10 yang sama, oke, nggak ada masalah gitu ya. Biarkan saja, itu nggak ada masalah. Oke? Jadi intinya setiap rule itu harus dihitung gitu. Ya, setiap rule itu harus dihitung. Nah, kita sudah selesaikan semua perhitungan dari setiap rule. Jadi nilai akhirnya berapa? Kita kan punya 4 nilai itu karena kita punya 4 aturan. Ya, kebetulan memang ada yang sama ya nilai tadi ya, rule 1 dan rule 2 ya. Ada ada 4 nilai, maka saudara carilah nilai rata-ratanya. Oke, bagaimana cara menghitung nilai rata-ratanya? Ya, seperti di slide ini, ada rumusnya gitu ya. Ada rumusnya dia. Dari sini di slide ini. Masukkan semua ini 0,25 dikali 5.750. Itu rule 1. 0,25 adalah alfanya, 5.750 adalah nilai Z-nya tadi, ya nilai apanya? Nilai produksi berdasarkan rule 1 ditambah ya alfa dikali nilai produksi berdasarkan rule 2 dan seterusnya. Jadi rumusnya ya sigma dari alfa dari setiap rule dikali dengan nilai Z dari setiap rule atau nilai produksi dari setiap rule dibagi dengan sigma atau penjumlahan dari nilai-nilai alfanya itu. Oke, nilai alfanya itu. Sehingga nanti akhirnya kita akan dapat angka, yaitu angkanya 4.983. Nah, inilah jumlah yang diproduksi. Jadi jumlah yang harus diproduksi adalah sebanyak 4.983 pada saat permintaan 4.000 dan persediaan yang ada di gudang 3.000. Nah, inilah salah satu contoh fuzzy inference system. Jadi apa yang kita lakukan ini sebenarnya masuk kategori decision support system. Saya lebih spesifik disebut expert system ya. Ini bagian dari artificial intelligence. Ya, bagian dari artificial intelligence that we apply to develop a decision support system. Oke? Nah, ini salah satu contoh. Jadi fuzzy inference system ini bukan Tsukamoto method saja. Jadi ada Sugeno, ada kombinasi Tsukamoto Sugeno dan ya sangat banyak metode-metode yang digunakan untuk bisa melakukan perhitungan di bagian akhir ini ya, untuk menghitung nilai akhirnya ini, nilai agregatnya. Oke? Nah, saya akan closing ya. Sebelum saya closing ya, yang harus saudara ingat, silakan dibaca di artikel. Saya ada kirimkan 2 file ya kemarin ya. Tadi malam saya sudah kirimkan 2 file. Satu file yang saya presentasikan ini. Yang satu lagi adalah sebuah artikel jurnal, paper, aplikasi dari logika fuzzy ini. Ya. Di situ kalau saudara baca paper itu, sebenarnya ada 2 hal yang harus diperhatikan dalam penerapan logika fuzzy ini. Yang satu namanya fuzzifikasi. Ya, fuzzifikasi. Dan yang kedua namanya defuzzifikasi. Oke? Nah, apa yang dimaksud dengan fuzzifikasi? Nah, fuzzifikasi itu adalah ya saudara mengubah numerik angka menjadi variabel linguistik, ya, merubah numerik menjadi variabel linguistik. Oke? Itu disebut namanya fuzzifikasi. Di mana contohnya? Contohnya ini permintaan. Permintaan itu 5.000 di atas 5 permintaan banyak itu 5.000, permintaan sedikit itu 1.000. Jadi kata-kata banyak, permintaan banyak, kata-kata sedikit, permintaan sedikit. Itu disebut namanya fuzzifikasi. Nah, jadi saya sudah jelaskan ya, bahasanya fuzzy itu perbedaannya kita mengubah numerik menjadi linguistic variables.
Oke, kita mengubah numerik menjadi variabel linguistik. Jadi semua angka-angka itu harus saudara ubah menjadi sebuah definisi linguistik. Ya, sederhananya kira-kira begitu. Itu namanya pazifikasi. Kemudian proses-proses kita menghitung alfa, ya proses kita menghitung alfa, ya menghitung-hitung ini semua, ini adalah rangkaian untuk kita bisa namanya mendefasifikasi. Jadi proses akhirnya adalah defasifikasi. Ya. Jadi fasifikasi itu mengubah nilai Cripps menjadi fuzzy, menjadi kabur, ya menjadi abu-abu, ya. Jadi Cripps, C-R-I-S-P, ya C-R-I-S-P, Cripps, ya Cripps, oke? Cripps itu nilai tunggal, ya seperti angka yang akhir ini, 4.983 itu disebut namanya nilai Cripps. Dan nilai-nilai R1, ya nilai rule 1, rule 2, rule 3, rule 4, itu namanya nilai fuzzy. Itu namanya nilai fuzzy. Jadi nilai fuzzy ini didefasifikasi, gitu ya. Nilai fuzzy ini didefasifikasi. Jadi kalau saudara mau baca, sebenarnya 4.983 ini masuk kategori produksinya. Kalau variabel produksi tadi kan ada istilahnya produksi berkurang atau produksi bertambah. Ya saudara bisa lihat di grafik aja gitu. Dia lebih dekat kemana? Lebih bertambah atau berkurang di 4.983 itu. Ya saudara tarik grafiknya, ya saudara tarik aja, ya saudara bisa lihat lah gitu ya. Nilainya itu. Oke? Saya kira itu yang poin-poin yang perlu saudara perhatikan ya. Jadi yang pertama kesimpulannya, tahapan di dalam kita mendesain Fuzzy Inference System, ya saudara harus bisa memilih fungsi keanggotaan yang tepat, ya sesuai dengan praktek bisnis dari variabel itu. Itu satu. Yang kedua, lakukan proses fuzzifikasi, ya proses fuzzifikasi, ya mengubah numerik menjadi variabel-variabel fuzzy. Ya, jadi fuzzifikasi adalah mengubah nilai numerik menjadi variabel-variabel fuzzy. Oke, dan yang ketiga defasifikasi, atau ini lebih sering didengar istilah lainnya adalah inference-nya, inference sistemnya, cara kita menarik kesimpulan, itu defasifikasi. Oke, jadi dari nilai beberapa ya ada beberapa rule tadi itu mengeluarkan nilai, masing-masing rule mengeluarkan nilai, itu adalah fuzzy, itu Anda agregasi menjadi tunggal, menjadi Cripps. Itu namanya defasifikasi. Itu sangat bergantung kepada metodenya. Ada sign distance, ya ada Tsukamoto, ada Sugeno, ada kombinasi Tsukamoto Sugeno ya, dan any kind of the defasification method ya to convert from fuzzy numbers to be Cripps numbers. Oke? Nah, saya kira itu prinsip dasarnya. Nah, silakan saya kasih waktu sekitar 2-3 menit Anda untuk berpikir apa yang ingin saudara tanyakan, nanti bisa aja di chatting ya. Saya tidak tahu persis, ini harusnya suara saudara bisa saya dengar sih sebenarnya. Silakan aja. Silakan kalau ada pertanyaan di teks ya, di apa namanya ditulis aja di teks itu. Tadi ada yang nanya, cuman karena tadi saya reload jadi hilang tuh yang terkait dengan penggunaan MATLAB ya. Jadi Pak, iya benar. Iya benar, Pak. Intinya logika fuzzy ini dalam bentuk bahasa komputer gitu ya. Kalau contoh ini kan simple ya, tapi dalam prakteknya saudara tidak akan menemukan rule cuma 3, cuma 4, cuma 6. Enggak. Rule itu bisa ratusan. Ya, bisa puluhan. Ya, bisa ribuan rule itu. Sangat bergantung pada banyaknya variabel. Loh, kalau saudara punya kasus variabel itu 8, setiap variabel itu ada 4. Ya, kalau ini kan tadi satu variabel, contoh permintaan banyak sedikit. Tapi kalau permintaan itu ada banyak, ada agak banyak, sedang, sedikit, sangat sedikit, sedikit sekali, itu berapa banyak harus saudara saudara harus hitung. Jadi kalau variabelnya sudah banyak, gitu, variabel itu sangat banyak, tentunya aturan itu juga akan sangat banyak dan tidak mudah
saudara hitung secara manual gitu. Makanya artificial intelligence itu selalu identik dengan komputer. Ya. Jadi memang harus dibuatin komputer. Nah, perangkat yang paling banyak digunakan dalam logika puzzle ini adalah penggunaan MATLAB. Ya, MATLAB ini memang software sangat mahal ya, sekitar 125 juta. Saya nggak tahu untuk multiple user berapa ya. MATLAB. Ya. Nah, ini perangkat yang paling yang user interface-nya paling bagus ini MATLAB ini ya. Jadi saudara hanya tinggal memilih-milih saja, men-setting sedemikian rupa ya. Ya untuk mahasiswa S2 TIP saya ada kasih file contohnya, ada di situ gambar grafiknya itu saya ambil dari MATLAB itu ya. Dari MATLAB. Nah, sayangnya saya nggak bisa demonstrasikan di sini karena memang saya punya aplikasi MATLAB itu tidak kompatibel ya dengan apa saya nih, kebetulan dengan Windows operating system saya gitu, jadi nggak bisa saya install MATLAB-nya itu. Dia butuh memang cukup besar ya memorinya yang dibutuhkan ya, dan proses perhitungannya juga membutuhkan memori yang besar gitu ya. Nah, itu MATLAB yang paling populer gitu. Tapi saudara bisa carilah browsing yang open source yang mungkin bisa digunakan untuk menerapkan logika puzzle karena ini memang udah sangat lama populer dan terus berkembang ya, jadi masih terus berkembang ya. Kalau di dalam pengambilan keputusan memang topik-topik risetnya udah sangat ketat ya, tapi kalau untuk pengembangan produk otomasi ya, otomisasi, logika puzzle ini untuk microcontroller memang masih sangat banyak ya diterapkan ya untuk develop, untuk mengembangkan produk-produk elektronik ya, produk elektronik yang cerdas. Era sekarang kan era IoT dan era digital, otomatisasi gitu. Prinsip logika puzzle ini banyak diterapkan untuk bidang electrical gitu. Tapi kalau untuk bidang bisnis dan manajemen kita memang menggunakannya untuk untuk pengambilan keputusan, decision support system. Oke. Ya, yang untuk pertanyaan bagaimana cara proses perhitungan menggunakan Sugeno, ya ya nah ini memang ya matematis ya, harus dicari referensinya. Saya kira ini ada nih di buku. Nanti saudara bisa cari bagaimana manual dari cara perhitungan metode Sugeno. Tapi begini, kalau diperhatikan rumus yang ya Sukamoto ini, ya rumusnya ini sebenarnya kan rumus mencari nilai rata-rata sih sebenarnya ya. Prinsipnya ya, tapi kalau dihitung ya enggak gitu. Tapi prinsipnya ini kan prinsip mencari nilai rata-rata. Nah, yang Sugeno itu menggunakan nama lainnya adalah centroid, ya, center of gravity. Ya, teknik menghitungnya menggunakan center of gravity. Nah, saya ada kasih contoh itu yang centroid ya untuk mahasiswa S2 itu ada saya eh, eh, kasih contoh aplikasi fuzzy inverse system menggunakan metode centroid gitu. Jadi kalau kita menggunakan MATLAB ya memang di situ ada metode Sugeno dan Mamdani kalau saya nggak salah ya, Sugeno Mamdani. Kita memang pilih mau pakai Sugeno atau Sugeno Mamdani gitu ya, nggak salah ya. Nah itu kan kalau karena memang sudah ada program komputer pakai MATLAB, kita cukup memilih fungsi keanggotaan dan menginput parameter dari setiap variabel itu. Dan setelah itu kita buat rules, aturannya. Nah setelah itu kita tinggal trigger aja dengan nilai-nilai yang ingin kita analisis, dia masuk ke kategori mana gitu ya. Nah, komputer akan dengan cepat membantu, termasuk juga mengeluarkan grafiknya. Gitu. Tapi kalau ditanya Sugeno, metode Sugeno ini bagaimana manual perhitungannya? Ya saya memang nggak hafal juga apanya ya secara rumus, nanti dicari di buku. Ini termasuk metode yang umum ya, yang memang tua dan sangat populer, itu saudara bisa dapatkan dari literatur ya. Jadi bisa di browsing. Oke?
manajemen persediaan untuk produk dengan supply dan demand yang relatif stabil ya. Kalau artinya stabil itu nilainya tunggal ya. Kalau pengertian stabil itu nilainya tunggal, ya memang jadi nggak bisa saudara pakai gitu loh. Ya, di sini nggak bisa dipakai. Eh, di sini kan terlihat jelas ya. Permintaannya itu ada dua titik gitu ya, ada dua titik. Tadi 1.000 dan 5 berapa tadi? 1.000 dan 5.000. Persediaan di gudang itu juga dua titik gitu loh, ya dua titik gitu. Nah jadi saudara coba apa ingat kembali logika Pazi itu berasal dari teori dasarnya ya, teori himpunan gitu ya. Jadi kalau himpunan itu kan terdiri dari beberapa elemen-elemen. Kalau sebuah himpunan anggotanya cuma satu, kita mengenalnya sebagai himpunan tunggal gitu loh. Nah, himpunan tunggal ini kan eh, ya namanya tunggal no option, nggak ada pilihan, ya no option gitu loh. Sehingga ya menjadi tidak kompleks gitu permasalahannya. Nah, logika Pazi ini ya digunakan orang karena menghadapi persoalan-persoalan yang kompleks, yang nilainya itu antara 1.000 sampai 5.000 gitu. Jadi ada interval gitu. Itu yang paling sederhana itu ya, yang disebut dengan linier, dua titik dia. Nah, sementara kan fungsi keanggotaan ini kan bisa linier, bisa segitiga, bisa trapesium, bisa bel gitu ya. Artinya kan banyak titik yang terlibat di dalam sebuah himpunan gitu loh. Ya, yang dimana titik-titik itu bisa jadi bagian dari himpunan lain ya. Jadi kalau di dalam teori himpunan ya dalam teori himpunan kita kan mengenal ada namanya katakanlah ada himpunan A, ada himpunan B, ya ada himpunan A dan ada himpunan B. Nah, bisa saja himpunan A dan himpunan B ini beririsan, intersection ya, beririsan ya. Jadi mana yang elemen dari himpunan A juga adalah elemen dari himpunan C. Nah, itulah yang kita sebut sebagai Pazi. Nah, kemudian dari kumpulan beberapa titik itu kita agregasi yang kita sebut namanya defasifikasi, gitu loh kira-kira. Oke. Jadi memang kalau relatif stabil yang dimaksud yang bisa saudara maksudkan nilainya menjadi tunggal, ya, supply-nya nilainya tunggal, demand-nya nilai tunggal, supply-nya 1.000, demand-nya itu 900, kan tunggal ya, nggak ada intervalnya. Ya memang tidak bisa dipakai ya karena itu tegas nilai Cripps ya. Ya kita tidak ada Pazi di situ ya, tidak ada uncertainty di situ, tidak ada ketidakpastian gitu ya. Jadi tunggal ya, cuman itu saja. Tapi kalau Anda maksudkan stabil itu juga merupakan interval ya. Misalnya 1.000 sampai 2.000 ya. Ya stabil lah antara 1.000 sampai 2.000. Misalnya itu ya maksudnya. Dia stabil tapi nilainya itu interval 1.000 sampai 2.000. Nah, itu sudah masuk di dalam kurva regresi linier gitu loh. Oke. Nah, itu apanya? Penjelasannya. Mana yang terbaik metode apa defasifikasi Mamdani kah, Sukamoto kah atau yang Sugeno gitu. Ya pada prinsipnya semua sama baiknya ya, sama baiknya gitu. Jadi kunci sebenarnya pengembangan metode baik si Sugeno, Mamdani ya, Sukamoto ini melakukan pengembangan metode termasuk juga ada namanya sign distance gitu ya. Sign distance ada saya lupa lagi ya centroid ya, hakikatnya semangatnya itu mereka ingin bisa mendefasifikasi itu lebih akurat gitu loh, lebih akurat. Jadi mana yang lebih bagus di antara metode-metode ini? Belum ada temuan ilmiah yang membuktikan tingkat akurasi dari setiap metode ya. Belum ada temuan ilmiah. Jadi di banyak banyak makalah artikel. ya, banyak artikel kalau kita apa kalau kita eh, baca banyak yang menggunakan centroid ya, center of gravity ya, karena itu nilai rata-rata gitu. Jadi kan tidak ada yang terbaik, kita pakai mana saja sih sama bagusnya gitu. Tapi kalau dalam konteks penelitian nanti saudara misalnya ditanya lu apa alasan Anda memilih Sugeno, kenapa tidak memilih Mamdani. Justifikasi yang paling mudah adalah saudara harus rujuk bahasanya banyak paper menerapkan metode Sugeno misalnya begitu. Itu saja yang bisa membantu kita dalam berargumentasi ketika dipertanyakan pemilihan metode itu
gitu ya. Tapi kalau hasil kajian yang membandingkan tingkat akurasi dari banyak metode defasifikasi ini belum ada. Nah, jadi tidak ada bukti ilmiah yang menunjukkan ada metode yang paling akurat dibandingkan dengan metode lain, itu belum ada. Oke. Nah, untuk akurasi ini kan sangat bergantung ya. Kalau kita mengembangkan sebuah fuzzy inference system, ya, itu sama dengan kita menggunakan teori permodelan, ya, permodelan sistem modeling, ya, sistem modeling itu sama. Sistem modeling itu tahap-tahapnya, ya, diantaranya itu verifikasi dan validasi model. Jadi ketika saudara mengembangkan fuzzy inference system, ya, saudara punya banyak variabel, maka saudara harus verifikasi dulu. Ini beneran enggak? Apa yang dimaksud dengan verifikasi? Bahwasannya hasil perhitungan itu sudah sesuai dengan apa yang kita asumsikan. Dengan bahasa lain, hasil program komputer itu saudara cek manualnya. Sudah benar nggak hasilnya itu? Kalau dites secara manual, kita bandingkan hasilnya. Nah, itu salah satu teknik verifikasi namanya. Jadi intinya kita ingin yakin komputer nggak salah ngitung. Sebenarnya komputer nggak pernah salah hitung ya. Yang salah itu logika pemrograman kita. Ya, jadi kita mungkin ada salah input, ada salah setting gitu ya. Kalau ini kan dia tinggal pakai aja nih. Jadi kan istilahnya kalau MATLAB, kalau kita pakai MATLAB itu kan MATLAB itu masuk kategori high level programming, high level ya, level tinggi ya, high level programming itu maksudnya bukan sulit digunakan, justru bahasa pemrograman yang canggih karena kita dengan sangat mudah menggunakannya gitu. Dia sudah punya banyak subrutin itu apa istilahnya dalam pemrograman itu. Ya sama seperti Python gitu ya, dia sudah, saya lupa namanya. Jadi kita hanya tinggal panggil, ya sudah dia akan keluar sendiri gitu. Berbeda kalau kita menggunakan bahasa pemrograman, sintaknya harus kita ketik sendiri. Yang kedua namanya validasi. Validasi itu adalah proses meyakini apakah fuzzy inference system yang kita develop ini, yang kita buat ini dapat digunakan atau tidak untuk kasus studi kita itu. Nah, disinilah muncul persoalan. Kalau ternyata realisasi, katakanlah tadi kita kan ceritanya ingin merencanakan banyaknya produksi ya gitu. Kita udah punya beberapa data historis. Kalau permintaan yang 4.000, stoknya 300, itu dulu kita produksi sebanyak 4.500. Kalau dia permintaan sekian, stoknya sekian, kita produksi sekian gitu. Katakanlah kita punya beberapa data. Nah, data itu Anda uji. Kemudian hasil produksinya itu, hasil perhitungan komputer itu Anda bandingkan dengan data real. Gitu ya. Nah, dan misalkan ternyata berbeda gitu. Kalau dari komputer kita 4.983, tapi kalau dulu itu nggak 4.983, tapi 4.750 misalnya. Kan ada selisih tuh, ada biasnya gitu. Nah, ini bagaimana kita kita ingin membuktikan model kita itu sudah punya akurasi tinggi atau tidak. Nah, saudara harus buktikan secara statistik ya. Saudara harus buktikan secara statistik gitu ya, bahwasannya tidak ada perbedaan yang signifikan antara output dari fuzzy inference system Anda dengan data historis masa lalu gitu. Itu pakai pengujian statistik. Jadi tidak bisa pakai persentase. Jadi pakai uji dua arah dia. Ya, pakai uji mu itu, ya, uji dua arah. Jadi hipotesis satu bahwasannya output model itu tidak ada perbedaan dengan sistem nyata. Jadi jangan pakai persentase, jangan pakai 90%, 85%, tidak bisa. Harus pakai teknik uji statistik ya, pakai uji hipotesa. Nah, itu caranya. Jadi Anda ambil beberapa data, Anda input di dalam fuzzy inference, kemudian outputnya itu Anda hitung-hitung menggunakan uji hipotesis. Uji hipotesis satu arah pun bisa ya, tapi umumnya kan uji hipotesis dua arah ya, pakai uji rata-rata itu ya, mu ya, menghitung mu. Oke, gitu. Jangan pakai persentase. Jadi kalau pakai persentase dia kurang
kurang tepat. Kira-kira gitu aja. Nah, kalau akurasi itu relatif lah ya. Kalau kita mau tetap pakai akurasi itu relatif ya. Kalau ilmiahnya itu ya kita pakai metode tertentu gitu. Ya, pakai metode tertentu. Sebaiknya jangan menggunakan akurasi. Karena debatable ya gitu. Kecuali yang kita buat itu sama persis yang sudah dibuat orang sebelumnya. Nah, di situ Anda bisa bandingkan dengan cara apa? Output Fuzzy Inference System Anda bandingkan dengan Fuzzy Inference yang dibuat orang lain gitu. Misalnya orang lain punya 3 variabel, Anda pakai 4 variabel. Mana yang lebih mendekati realitanya? Nah, itu Anda boleh bandingkan dengan isu akurasi. Tapi kalau kita baru buat sendiri, kita nggak bisa pakai isu akurasi. Itu satu ya logik berpikirnya. Yang kedua, realisasi yang ada, realita yang ada itu kan bukan menunjukkan keberhasilan. Kalau dulu permintaan yang 4.000, stoknya 300, saya buat 5.000 misalnya begitu ya. Angka 5.000 itu kan bukan mencerminkan kesuksesan. Kecuali kalau 5.000 itu justru bisa menghasilkan keuntungan yang besar bagi perusahaan, itu bisa kita jadikan rujukan gitu loh. Kalau ternyata tidak, nggak bisa kita jadikan rujukan. Artinya saudara mau membandingkan output dari Fuzzy Inference System ya dengan realita, dan realitanya itu tidak realita bermutu gitu. Jadi salah kan kita. Harusnya kan kita membandingkan itu dengan realita yang bermutu gitu. Yang sukses. Kalau dalam bisnis itu kalau banyaknya produksi itu waktu kita produksi 5.000, keuntungan kita besar sekali. Itu Anda bisa bandingkan gitu. Justru Fuzzy Inference System ini dibuat ya untuk bisa mengambil keputusan lebih baik. Kenapa harus berbantuan komputer? Karena dulunya merencanakannya tidak berbantuan komputer, sehingga hasil perhitungan-perhitungan kita yang menggunakan perasaan, pengalaman gitu ya, atau perhitungan sederhana tidak akurat gitu. Nah, jadi kalau dalam konteks di sini kita bicaranya produksi, maka kita harus lihat berapa real permintaan. Ya, kalau permintaan yang 4.000 itu kan perkiraan kita. Ya, kalau kita bicaranya lebih luas, angka 4.000 permintaan itu datangnya dari hasil forecasting, perakiraan saja gitu loh. Perakiraan saja. Nah, nanti ketika kita produksi 4.983 unit, nah kita lihat realisasinya berapa permintaan itu. Oh, ternyata dia 5.000. Nah, tentunya kan akurasi kita jauh lebih tinggi ya. Karena mendekati permintaan real gitu loh. Jadi intinya pembanding itu ya dengan menunjukkan uji statistik ya. Misalnya pakai uji T-test itu ya sudah tepat itu, karena itu justifikasi yang paling ilmiah. Kalau kita membawa isunya akurasi, ini kita harus hati-hati juga gitu. Karena akurasi ini kan bicara membandingkan ya. Kita bicara deviasi ya, itu membandingkan. Itu nggak bisa langsung kita membanding. Kita lihat dulu angka yang akan menjadi acuan kita untuk membandingkan ya output dari Fuzzy Inference System kita. Mau kita bandingkan dengan angka tertentu, lihat dulu angka tertentu itu angka yang bermutu atau tidak gitu loh. Ya kan? Kalau yang kita bandingkan itu juga hasil yang buruk gitu, masa kita membandingkan dengan hasil yang buruk? Justru keberadaan Fuzzy Inference System itu ingin menghasilkan sebuah angka yang memang mendekati realitanya gitu, begitu loh, ya kan? Tapi kalau semua angka-angka yang dihasilkan dari masa lalu itu udah bagus, justru muncul pertanyaan, kenapa dibuat Fuzzy Inference System yang sudah bagus dengan metode sebelumnya? Kan itu logika berpikirnya. Jadi kita harus berhati-hati. Jadi satu-satunya cara yang paling yang paling kuat alasan ilmiahnya itu ya uji statistik ya, pakai uji T misalnya gitu. Kalau akurasi ini kita harus hati-hati, harus perhatikan betul konteksnya, itu ya. Oke. Oke, saya kira saya bisa akhiri ya perkuliahannya. Ya, selanjutnya nanti akan saya beri kabar lagi. Saya lupa udah berapa kali pertemuan.
karena memang kondisi kita masih kewaspadaan apa Covid. eh, COVID-19 ini, eh, memang edaran dari rektor itu harus melalui kuliah jarak jauh. Ya, sebenarnya ada beberapa materi yang belum sampai itu, apa artificial apa namanya neural network ya, artificial neural network, dan beberapa hybrid ya. Yang populer itu hybrid antara PASI dengan AHP misalnya. Pakai kombinasi ya. Ya, PASI dengan AHP itu hybrid gitu. Eh, Kemudian artificial neural network (ANN) atau jaring saraf tiruan. Nah, ini adalah metode yang memang populer di bidang artificial intelligence. Oke, saya kira demikian saja kuliah pada kesempatan apa ini, eh, jarak jauh yang menggunakan Skype meeting. Nanti saya akan apa juga coba lengkapi juga untuk di island modul bahan-bahannya, sehingga saudara juga tetap bisa berinteraksi secara offline maupun secara live gitu ya. Ini karena ada beberapa hal yang harus kita setting ini, bahan dari Island dan ACID itu. Baik, demikian saja yang saya sampaikan. Terima kasih atas partisipasi dan kesediaan saudara belajar secara daring. Ya, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya closing ya. Terima kasih banyak. Bye. Warahmatullahi wabarakatuh.